Satpam ini jalan, dia bawa gitarnya, pengguna narkoba ini. Begitu satpam itu balik belakang, dia hantam dengan gitar. Untungnya Pak dia rasa nggak beres. Dia nengok, dia tahan dengan tangannya, patah tangannya. Nah lihat itu. Jadi mereka tidak segan-segan melakukan pemukulan. Jadi orang yang kerja di panti rehabilitasi itu juga beresiko gitu ya. Resiko juga ya. Halo Sobat Podcast, saya saat ini sama Pak Ferry Kansil. Pak, ketemu lagi Pak. Salam ketemu. Salam ketemu ya. Salam sehat. Salam sehat. Oke, kita udah lama nih, udah bicara lama dari tadi kan, banyak hal sih. Kita ketemu tahun berapa ya? 2006 tadi. 2006 ya. Di KPK waktu itu ya, kita jadi pengurus Komisi Penyelenggara Kebaktian ini pertama loh itu. Saya masih junior Pak. Tapi sudah pengalaman di pemuda klasis. Iya, cerita panjang. Ya Pak Ferry, saya ini penasaran dulu kan, Pak Ferry kan kalau nggak salah di yayasan apa Pak? Dulos. Dulos ya, di yayasan Dulos. Dan dengar-dengar kan Pak Ferry juga jadi apa ya, mentor ya? Mentor untuk narkoba. Teman-teman yang pengguna narkoba gitu ya. Mungkin saat ini kalau narkoba juga masih tanda kutip masih relevan, kasusnya masih banyak, kayak gitu kan Pak. Dulu kenapa sih Pak masuk dan mau ke narkoba? Bukannya susah ya, kayak gitu-gitu? Ya, sebenarnya saya tidak punya rencana seperti itu. Maunya kemana? Saya sebenarnya saya waktu itu masuk di dalam lembaga pendidikan. Nah, cuma lembaga pendidikan ini kan biasanya kan ada 4 bidang itu, bidang keuangan, kemahasiswaan, akademis, dan pelayanan. Nah ini lembaga ini punya 5. Bidang yang kelima ini namanya panti rehabilitasi. Nah tujuannya sebagai hospital teaching. Jadi semua staf yang ada di dalam situ juga diharapkan terlibat. Karena selain mahasiswa praktek dengan hospital teaching itu, pengajar-pengajarnya, staf-stafnya juga perlu. Maka saya akhirnya diberi klien ya. Istilah kami pengguna narkoba itu klien ya, klien. Standarnya klien. Jadi kami dapat, saya juga melayani 2 orang klien pengguna narkoba, dan itu pengalaman yang berharga buat saya ya, menghadapi mereka. Berapa banyak Pak di sana? Waktu itu lebih dari 100 orang ya kliennya, tapi sekitar lebih dari 50 atau sekitar kurang dari 50% itu pengguna narkoba, yang lain kejiwaan. Stres gitu? Ya, stres. Ada yang stres karena memang stres pada umumnya, tapi ada yang karena narkoba. Gitu, stres karena narkoba? Ya, jadi istilah kami kalau narkoba itu narkoba. Kalau yang stres, eceng. Nah, kalau eceng, melenceng maksudnya. Ya, jadi kalau yang stres karena narkoba, narkoceng. Narkoba jadi eceng gitu ya. Nah, dan itu dari Bandung mengalami yang demikian, melayani juga sampai di Prigen. Kami pindah ke sana, juga menangani pasien narkoba maupun stres yang umum maupun yang karena narkoba. Rata-rata Pak, mereka terjun biasanya kenapa gitu Pak? Pada umumnya karena pergaulan. Karena teman ya, teman mengajak mereka untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada, ujung-ujungnya mulai dengan coba-coba. Kadang-kadang mulainya dari yang ringan-ringan, mulai ganja gitu ya. Ganja, nggak apa-apa kok gitu ya. Ternyata enak, fly dan sebagainya. Tapi dari ganja itu akhirnya coba yang lebih berat lagi dari ganja. Memang ada sih yang langsung, banyak yang langsung. Tapi kalau pergaulan biasa tuh mulainya dari yang ringan-ringan. Ada juga yang dijebak gitu ya. Diajak teman coba, akhirnya terikat gitu. Nah itu rata-rata Pak usia masih pemuda remaja, banyak ya, pemuda kayak remaja. gitu ya. Ada sih yang dewasa, suami istri sudah punya anak juga agak besar. Kalau itu nekat Pak. Itu nekat. Bukan nyoba lagi kalau itu udah tahu pasti. Sampai mereka parah ya. Di ronsen tuh ininya sudah berlubang. Karena narkoba, karena dihisap. Iya betul. Apa namanya itu? Sabu-sabu, kutau. Dihisap. Jadi akhirnya parah. Itu suami istri, dan mereka bukan orang biasa, mereka pengusaha. Ada yang seperti itu, tapi pada umumnya pemuda remaja. Pemuda remaja.
Coba kalau yang pengusaha itu ya uangnya jangan dibeli narkoba, sumbangin gereja lah, yayasan gitu. Kayaknya kalau maunya mereka sebenarnya mereka nggak mau terlibat narkoba. Tapi itulah narkoba ya, ketagihan. Begitu dia menggunakan ketagihan sehingga harta pun dia korbankan. Iya, mau nggak mau sih ya. Iya, betul. Karena untuk kebutuhan itu. Iya, kalau nggak nuntut tuh, sakau. Iya. Sakit semua badan. Nah, untuk memenuhi itu mereka harus beli itu kan bayar. Iya. Dan harganya kan luar pasti biasa deh. begitu ya. Pastilah. Nah, Pak, pengalaman yang menarik gimana ininya waktu mentoring, Pak? Dan itu pengalaman tuh bentuk apa nih ke Pak Ferry nih? Ya, sebenarnya kan mentor ini pendampingan ya. Pendampingan. Nah, di panti rehabilitasi itu ada beberapa terapi yang dilakukan ya. Terapi secara rohani. Iya. Mereka didampingi oleh rohaniwan, baca firman Tuhan, berdoa bersama, sharing, lalu didoakan. Lalu ada terapi medis, itu dokter dan sebagainya yang memberi obat, dan ada psikiater juga yang memberi obat di situ. Yeah. Psikolog juga ada. Lalu sosial, ada terapi sosial mereka. Jadi berupa apa? Kegiatan-kegiatan sosial. Sehingga mereka tidak bosan. Mereka kan di panti rehabilitasi itu kan gak tambah stres gitu ya. Berhari-hari, berbulan-bulan di situ. Itu kan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu 3 bulan. Tahapan yang kedua 3 bulan, tahapan 3 bulan. Nah, sebelum mereka masuk, biasanya mereka diisolasi ya untuk detoksikasi sekitar 1 minggu. Jadi membersihkan tubuh gitu betul. ya. Yang tadinya mereka pengguna narkoba dalam sekian waktu ini mereka tidak sampai mereka terbanting mereka menjerit-jerit dan sebagainya. Tapi dia biarkan begitu, kasih makan dan sebagainya. Nah, setelah 1 minggu berlalu dan dianggap sudah bagus, mereka dimasukkan dalam tahap 1. Nah, tahap 1 inilah berlaku itu beberapa terapi yang dilakukan. Ada terapi sosial juga, terapi sosial dari kepolisian, memberikan wawasan kebangsaan, baris baris. Ada juga terapi komunitas, ya, mereka kumpul sama-sama, lalu sharing, saling mendoakan. Nah, saya masuk sebagai mentor ini mendampingi 2 orang, secara berkala, sharing, mendoakan mereka, berbagi dari diri saya juga dalam pergumulan dan sebagainya. Nah, pendampingan ini tujuannya supaya mereka teralihkan dari hal-hal yang mengikat mereka, kebiasaan-kebiasaan menggunakan narkoba, lalu diarahkan pada perlunya hal-hal rohani buat saya sebagai mentor dari segi rohaniwan. Nah, ini nggak mudah. Merubah cara pandang mereka itu bukan sekedar kasih firman Tuhan. Nanti kamu sembuh, enggak. Meyakinkan mereka ini, karena waktu mereka dalam kondisi baik seperti itu kelihatannya rohani, tapi hati mereka itu masih merindukan ya. Jadi gini, misalnya gini, baik-baik, tapi mereka berusaha untuk cari rokok. Di panti rehabilitasi ini tidak boleh masuk rokok, itu pantangan gitu. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, yang kasihan mereka tuh kaos mereka yang mahal-mahal. Mereka bisa cari orang, entah itu satpam yang dablek ya, atau kebersihan itu, tuker. Mereka jual kaos mereka, masukkan rokok. Nah, ini selalu ada kerinduan untuk menghisap rokok atau kembali kepada narkoba. Narkoba kan jelas-jelas nggak bisa masuk di situ. Nah, jadi istilahnya lebih ringan. Mendampingi mereka ini ya, betul. Mendampingi mereka ini betul-betul dengan hati ya, bukan sekedar formalitas. Yang penting kamu dengar firman Tuhan, enggak. Menggumuli, mengasihi mereka gitu ya. Bahkan saya pernah satu klien yang saya layani itu sudah dinyatakan sembuh. Pulang. Waktu itu rumahnya di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Kira-kira 1 minggu saya ditelepon sama mamanya. Pak, anak saya pakai lagi, Pak. Mamanya ini psikolog loh. Mamanya psikolog. Jadi saya datang ke rumahnya di Tebet, saya turun cari ke rumahnya. Ya, ternyata mamanya cerita, bagaimana nggak pakai lagi, Pak? Lingkungan nih loh, ini Bapak lihat ya, ditunjukin tuh. Itu yang ada warung rokok di pojok itu penjual narkoba, Pak. Jadi anak saya belinya di situ, katanya gitu. Nah, jadi bukan sekedar mereka sembuh lalu bisa pulang, enggak. Pasca pulangnya ini juga harus betul-betul ada orang yang mendampingi. Harus didoakan sungguh gitu. Ada orang yang akhirnya keluarganya kembalikan lagi. Kenapa? Karena mereka nggak sanggup ngawasi. Cara yang paling gampang ialah di panti rehabilitasi akan diawasi terus, ditolong, dibina. Gitu. Memang itu tujuannya. Nah, kalau pas mendampingi gitu Pak Ferry mendampingi gitu ya,
Itu apa Pak yang mau dikembangkan di sana, dalam artian rasa empati dulu kah atau apa? Seperti apa sih Pak? Maksudnya kan tadi kan kita bicara kalau langsung dimasukin firman Tuhan, ya pasti mereka resistensinya tinggi gitu kan, pasti gitu kan. Nah itu seperti apa sih sebetulnya Pak, pendekatan-pendekatannya? Kalau saya pertama ya saling kenal dulu ya, saling kenal. Buat saya pribadi, kalau untuk kegiatan kebersamaan itu pasti ada firman Tuhan. Setiap pagi mereka harus ikut doa, mereka mau nyanyi memuji Tuhan, ibadah lah. Tapi buat pendekatan saya pribadi lebih pada kenal pribadi, kenal orangnya, cerita tentang latar belakangnya, banyak hal. Jadi tidak menempatkan diri sebagai saya akan melayani, menolong kamu, enggak. Tapi menempatkan diri sebagai teman sahabat. Ya barangkali dengan pertemanan ini ada manfaatnya. Itu yang pertama-tama. Hanya jujur buat saya tuh itu kan pengalaman baru ya. Maka saya berusaha bagaimana caranya membuat orang ini menerima saya apa adanya, gitu. Saya juga bukan orang hebat kok, bahwa saya ini akan menolong dia, enggak. Tapi diharapkan melalui saya mendampingi dia bersama-sama, istilahnya kalau sekarang ini yang terkenal ini spiritual journey ya. Ini. Tapi sasaran pertama saya adalah kalau dia belum terima Tuhan Yesus, saya rindu dia terima Tuhan Yesus. Ya, itu pada titik yang paling awal yang harus saya mulai, walaupun pendekatan yang pertama yang dilakukan itu. Nah, yang kedua empati. Bahwa untuk orang seperti ini, jangankan narkoba, rokok aja nggak mudah lepas, apalagi narkoba. Jadi saya waktu itu ya berusaha memahami bahwa ya memang begitu sudah, nggak bisa dihindari bahwa mereka ini terikat begitu lama karena kuat sekali pengaruh narkoba itu untuk lepas. Ya saya membandingkan dengan orang yang merokok. Memang saya tidak merokok, waktu dulu pernah merokok waktu masih remaja, tapi saya sendiri tidak pernah terikat oleh rokok. Nah, bayangkan ini lebih keras dari rokok. Jadi bayangan itu membuat saya bisa memaklumi. Hanya kadang-kadang ya harus dihadapi karena orang-orang ini kan kelihatannya baik ya, kelihatannya nurut ya. Tapi belum tentu mereka Sama cerita Pak Togo tadi ya. Ada kegiatan ini rasanya mereka cuma formal aja ikut. Hati mereka nggak ada di situ. Nggak suka. Nggak cocok. Ketemu lagi ngobrol firman Tuhan lagi, nggak. Jadi pendekatannya lebih pada sharing-sharing gitu. Nanti belakangan baru firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak tertarik dengan firman Tuhan. Mereka malah menghindar. Yang mereka pikirkan bagaimana menggunakan narkoba, gitu aja. Dan sudah di sepanjang 2 panti rehabilitasi yang pernah saya tahu, saya ada di dalamnya tuh, yang mereka pikirkan itu dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi begitu mereka dianggap sudah sembuh, lalu keluar, yang mereka pikirkan itu. Tidak semua, ada juga orang-orang yang ada yang benar-benar bertobat. Bertobat. Tapi tidak sedikit yang kembali ya. Iya, karena ada beberapa banyak kasus kan. Iya, ada yang menjadikan ya. Balik lagi. Entah ini karena kasusnya dibuat orang atau dia dinyatakan sembuh dan sebagainya. Lalu bisa rekreasi, bisa waktu itu berkunjung ke rumah neneknya kalau nggak salah. Dapat izin dia karena dianggap sudah baik. Dapat berita ternyata dia meninggal. Meninggal karena sakau di kamar mandi sebuah bank. Kalau itu betul berarti dia pulang menggunakan narkoba lagi dan kalau dosisnya berat. Atau memang ada kemungkinan lain ada orang yang pakai dia sedemikian sampai akhirnya dia meninggal. Tapi kalau itu betul kan menyedihkan. Begitu pulang bukannya sembuh malah pakai lagi gitu. Nah, satu sisi nih Pak Ferry yang saya mau nanya ya. Pada saat melakukan mentoring gitu ya, atau apa ya? Bukan mentoring sih, pendampingan ya. Pendampingan. Mentoring juga. Kami disebut mentor. Gitu. Oke, pada saat mentoring atau pendampingan gitu. Kalau misalnya ada sesuatu dari menti dari Pak Ferry nih menggunakan lagi gitu kan, atau belum bersih lah gitu kan. Ada perasaan gagal nggak Pak di pribadinya Pak Ferry? Wah, gagal nih gitu. Maksudnya sama kayak seorang guru gitu kan. Kalau melihat muridnya berhasil kan ada suatu kepuasan jiwa. Oh, muridku sukses gitu kan, ada suatu ada perasaan gitu nggak Pak? Ada. Itu yang saya bilang tadi, mamanya panggil karena anaknya pakai lagi, ada merasa gagal. Tapi rasa gagal itu tidak berarti membuat patah semangat karena udah banyak umum terjadi seperti itu. Ada orang yang sudah dinyatakan sembuh, ternyata di luar pakai lagi. Ya kita nggak berdaya karena
kemampuan kita mendidik, membimbing, mendampingi itu hanya terbatas di situ. Seharusnya gini, penting ya. Kalau orang sudah selesai dari panti rehabilitasi, perlu ada pendampingan di luar panti. Entah itu oleh orang tuanya langsung yang terus-menerus, atau pihak-pihak tertentu yang entah di persekutuan dan sebagainya mendampingi dia. Oke. Nah ini repotnya, mereka tidak bisa menyediakan banyak waktu. Kenapa? Karena anak itu kan punya kegiatan sendiri yang tidak selalu bersamaan. Nah, jadi nggak ada yang monitoring. Tidak ada yang monitoring. Tapi harus itu perlu. Kenapa? Kalau tidak, ya mereka akan kembali lagi karena tidak ada kegiatan yang lain dan keinginan untuk menggunakan selalu ada, tidak bisa hilang. Tapi bukannya bisa membangun rasa percaya Pak ya, dalam artian kalau orang udah bertobat, ya kita kasih kepercayaan mereka untuk apa? Untuk menjalani hidup baru gitu kan? Itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan juga ya. Tapi ingat ini, kepercayaan itu harus, tapi kenyataan pengalaman menunjukkan. Bukan mereka tidak bisa diberi kepercayaan, tapi tantangan godaannya yang apalagi besar. Apalagi kembali ke komunitas. Nah, seringkali terjadi setelah selesai dari panti rehabilitasi, umumnya disarankan jangan kembali ke komunitasnya. Misalnya tadinya di rumahnya di sini, kalau bisa jangan tinggal di situ. Karena pertama ada teman-temannya, kedua ada komunitasnya, mungkin bukan tetangga-tetangga, tapi tempat dia kumpul-kumpul teman-teman yang tahu posisinya dan mungkin masih menggunakan. Ya, ini penting. Nah, beberapa orang yang saya tahu setelah dilayani di panti rehabilitasi, mereka dipindahkan ke tempat lain. Jadi gak ketemu sama komunitasnya. Nah, itu menolong. Nah, juga ada yang dianggap sudah sembuh dan punya kerinduan masuk sekolah teologi. Itu yang berarti yang benar-benar tanda kutip benar-benar berhasil tuh. Ya, sebenarnya bukan masalah berhasilnya, tapi bukan ya. Ini terkait dengan masalah setelah dia di panti rehabilitasi, dia punya keinginan, jadi bukan disuruh, punya keinginan. Nah, masuk di asrama. Asrama ini cukup menolong. Kenapa? Ya lingkungannya itu mempengaruhi dia. Walaupun saya pernah dengar ada mantan klien kami masuk sekolah teologi, tapi setelah semester 3 kalau nggak salah balik lagi. pengguna narkoba. Akhirnya kena sanksi 1 tahun dia skorsing. Setelah itu dia kembali lagi, berarti kan juga bergantung pada pribadi kalau semua kembali pada pribadi. Kan? Ya. Kalau dia memang benar-benar bertekad, mestinya bisa. Ya, maka itu saran dari kami sebagai para mentor ini buat keluarga-keluarga, antisipasi jauh sebelum anak itu menggunakan narkoba. Pertama, hindari pergaulan yang buruk. Beritahu jangan bergaul dengan orang-orang yang kemungkinan akan kena. Kedua, kalaupun ditawarkan, jangan coba-coba. Gitu. Karena sekian persen waktu dengan keluarga, lebih banyak waktu dengan teman-teman, dengan lingkungan, bergaulnya. Nah ini pengaruhnya besar, maka anak perlu dibekali oleh firman Tuhan. Buat kita yang Kristen ini, bekali dengan firman Tuhan, entah itu dari rumah tangga, mulai adanya persekutuan, orang tua anak, sekolah minggu, pemuda remaja dan sebagainya. Kenapa? Itu benteng yang paling utama untuk mereka tadi ya, mendapat kepercayaan. Kenapa? Karena mereka sendiri sudah punya. Nah, kalau mereka sudah punya itu menjadi modal utama untuk menghadapi tantangan itu. Walaupun tidak selalu berhasil, tidak berhasil sama 100% berhasil, tetapi paling nggak punya benteng. Sehingga ketika mereka jatuh, mereka sadar dan mereka bertobat. Kenapa? Karena mereka punya modal untuk. Kalau tidak punya, makin tenggelam mereka. Jadi peran orang tua dari awal buat anak-anak mereka itu penting. Baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan pergaulan. Jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kan kita juga bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi umumnya pengguna adalah orang-orang yang kena di pergaulan mereka. Umumnya. Itu berapa lama Pak Ferry nanganin ya? Saya satu tahap itu 3 bulan. Satu tahap itu 3 bulan. Setelah itu tahap 2-nya? Tahap 2 itu kalau dia dianggap atau dinilai oleh tim bahwa dia masih butuh, masih perlu, dan keluarga juga izinkan, maka dia akan tahap 2. Tahap 2. Gitu. Itu 3 bulan lagi? 3 bulan lagi. Nanti, sampai berapa tahap Pak? 3 tahap. 3 tahap ya? 9 bulan berarti? 9 bulan. Nah itu juga selalu tergantung dari keluarga. Kalau keluarganya mau, bahkan ada keluarga yang maunya terus-terus biar di situ jangan gitu? pulang. Iya. Memang boleh? Loh, kami nggak mau toh. Kan berharap bahwa mereka sembuh. Iya, mestinya kan gitu. Kapan lagi mereka bisa membuktikan bahwa mereka bisa sembuh kalau bukan di luar? Gitu. Atau keluarganya pingin dia lebih secure karena ini lingkungan secure. Sebenarnya satu sisi itu umumnya seperti itu. Iya kan? Umumnya seperti itu. Lingkungan. Tapi pasti bosan.
pasti bosan. Iya sih, dari si ininya pasti bosan, si anaknya ini. Satu ketika pernah ada kegiatan ini, akhirnya kami mencoba mengarahkan mereka untuk belajar bersama dengan mahasiswa. Waktu itu ada perkuliahan ya, saya sempat mengajar waktu itu mereka diikutkan gitu ya, dalam beberapa pertemuan. Itu pun mereka bosan. Jadi kebosanan itu. Jadi tidak banyak orang yang mau tinggal dalam waktu yang cukup lama. Satu tahap bisa lewat aja udah syukur gitu loh. Ada juga yang kabur. Oh gitu? Kabur ya, mereka nggak mau, mereka nggak rela itu di situ bosan. Hari-hari dicocoli firman Tuhan, di rehabilitasi sosial, nggak boleh ngerokok dan sebagainya, itu bosan dan ada yang kabur, gitu ya. Jadi kaburnya ini karena dia nggak mau? Tidak mau dan bosan. Dan bosan. Tapi ada juga kadang misalnya ada nggak yang kabur karena dia merasa sudah oke gitu, memang sudah oke, cuman bosan aja dengan kegiatannya. Umumnya yang kabur itu belum. Enggak ya? Iya, karena kebanyakan itu dorongan pengen pakai lagi. Nggak tahan mereka, nggak tahan. Walaupun gitu sudah detoksifikasi satu minggu, sudah dibina di situ, tapi dorongan itu kuat. Karena itu mereka kabur. Dan kabur itu kan, kalau yang sudah terjadi ini kan di tembok. Tidak mudah orang keluar karena di pagar dan sebagainya. Tapi mereka bisa loncat. Loncat dari celah-celah yang mereka bisa dapat, bisa loncat, kabur. Nah itu kami hubungi orang tuanya, ternyata mereka sudah di mana. Dan belum tentu balik ya? Kebanyakan mereka dipindahkan ke tempat yang lain. Kan dinilai nggak berhasil di situ atau? Bukan, karena lihat celah kaburnya nih. Mereka berharap di tempat lain tidak kabur gitu. Iya. Cuman kasus yang paling berat apa Pak? Biasanya Pak Ferry? Pemukulan ya. Pak Ferry dipukul? Saya hampir dipukul. Oh iya? Iya. Jadi kok bisa? Waktu itu kan sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Jadi waktu itu mereka gerombol di klinik malam hari. Saya bilang sama perawat, loh ini kan mereka nggak boleh kumpul di sini. Iya Pak, mereka periksa. Karena ada sakit kan satu orang. Mereka rame-rame, itu kan bahaya, mereka bisa kabur karena klinik itu di luar pagar yang tertutup. Jadi ya sudah, akhirnya perawat itu suruh mereka kembali. Nah mereka yang kembali ini marah. Mereka ambil kayu mau pukul saya. Satpam itu lindungi saya gitu ya. Jadi akhirnya saya kabur lewat tembok itu ada. Wah itu luar biasa karena di belakang tembok itu ada got besar. Nah kondisi kaki saya tidak bisa loncat, tidak bisa bayangkan itu. Nah syukur saya terlindung, tapi ada satpam yang melarang pasien merokok atau apa gitu ketahuan. Jadi besoknya pagi-pagi dibilang begini, Pak dipanggil sama si A gitu. Itu siapa Pak Ferry? Bukan. Satpam. Satpamnya. Ya. Saya terhindar waktu itu. Satpam ini jalan, dia bawa gitarnya, pengguna narkoba ini. Begitu satpam itu balik belakang, dia hantam dengan gitar. Untungnya Pak dia rasa nggak beres. Dia nengok, dia tahan dengan tangannya, patah tangannya. Nah lihat itu. Jadi mereka tidak segan-segan melakukan pemukulan. Jadi orang yang kerja di panti rehabilitasi itu juga beresiko gitu ya. Resiko juga ya. Dan di tempat lain ada yang kliennya itu badan besar gitu. Agak stres. Nah ini mau mukul ke sana kemari. Nah itu saya pernah bantu itu orangnya badan besar dan kuat. Kami ada 7-8 orang nggak bisa menghentikan dia. Dan itu kami harus menghindari pemukulan kepada klien, tapi kami juga harus menghindari pemukulan oleh klien kepada kami. Nah itu yang harus kami hindari. Iya. Tapi pernah nggak seperti itu, misalnya mentornya terpaksa bela diri, Pak? Jarang terjadi. Jarang terjadi. Jarang terjadi. Kan khawatirnya gitu kan, refleks kan. Dan mereka biasanya beraninya rame-rame gitu, nggak berani sendiri. Gerombolan. Kan mereka juga takut sebenarnya dengan segala risikonya gitu. Satu lawan satu mungkin masih ini ya. Bisa jadi, tapi kan kita dibekali tidak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali ya? Tidak boleh sama sekali kecuali satpam. Security boleh melakukan tindakan yang apabila itu membahayakan. Nah itu mereka, kalau kami nggak boleh. Tapi kalau misalnya pas mentoring, pernah nggak terjadi friksi kayak gitu? Biasanya tidak. Enggak ya? Ya, mereka kalau sudah di sekian lama tuh jinak-jinak ya. Jinak-jinak gitu ya. Jadi udah mau ngapain lagi? Ya, tapi ada kalau mereka lagi kesal, lagi marah, stres gitu ya. Wah, itu bahaya. Nah, biasanya kami tidak terlibat terjun ya. Itu satpam dari dari petugas sosialnya yang akan pendekatan sama mereka. Itu ada terjadi, di mana hampir terjadi
perkelahian massal gitu ya. Iya. Jadi ya puji Tuhan, selama saya menjadi mentor di 2 tempat itu ya, di Bandung dengan di Prigen itu, sebenarnya saya di Prigen tidak jadi mentor, tapi saya ada di lingkungan itu dan saya melihat langsung karena waktu itu saya fokus di sekolah. Kalau di Bandung saya di sekolah, tapi juga saya benar-benar terlibat. Ya, langsung saya. Nah, karena saya sekretaris yayasan juga, saya juga menangani panti juga di bawah saya. Nah, saya di Prigen itu terlibat dalam banyak hal, kebijakan-kebijakan dan sebagainya, termasuk hadir di situ melayani secara umum, pimpin ibadah dan sebagainya. Begitu. Pak, kangen nggak ngelayanin gitu? Pengen juga. Pengen juga, ya. Masih kadang-kadang ingat teman-teman yang, sampai teman-teman kami masih. Yang dikangenin apa, Pak, biasanya? Bisa bergaul dengan mereka ya. Gitu ya? Iya. Senang saya sebenarnya, senang. Karena bagaimanapun mereka adalah jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan ya. Iya. Jadi tidak formal melayani mereka, harus dengan kasih ya. Saya ingat ada beberapa mahasiswa kami dulu melayani, mereka sampai dampingi sedemikian rupa, sembuh orang-orang itu sembuh. Termasuk yang stres pun sembuh. Kenapa? Yang stres ini kan nggak mikir ya. Kita tuh nggak ngerti apa-apa. Bahkan ada yang stres itu, maaf ya, sampai buang air di tempat tidur, nggak pakai pakaian, laki maupun perempuan. Nah, ada satu mahasiswa yang mementori orang yang seperti itu, dengan sabar, dengan kasih gitu ya, sembuh, ibu-ibu sembuh. Jadi memang orang-orang seperti ini tidak butuhkan teori, mereka butuh belas kasihan, butuh kesabaran. Jadi ada juga keinginan seperti itu, kerinduan seperti gitu itu. Ya? Iya, seperti itu. So saat main-main Pak ke sana Pak? Ya sudah lama saya nggak main-main ya. Semenjak saya keluar dari lembaga itu bergabung dengan GKI Pregolan Bundar ini, saya belum ke sana, belum ketemu sama mereka ini, teman-teman. Tapi beberapa dari klien Pak Ferry ada yang sampai sekarang masih sudah menjalin hubungan? Enggak ya? Enggak. Biasanya sudah nggak lagi gitu. Gitu ya. Atau mereka nggak mau Pak hubungin Mas Ferry? Mungkin juga gitu. Bosen itu. Iya, betul. Memang ya walaupun relasi kita baik, tapi ya setelah itu kembali ke dunia masing-masing dengan segala kesibukannya. Tapi saya berharap sampai sekarang orang-orang yang saya pernah layani, istri saya juga kan mentor. Yang pernah istri saya layani, mereka sembuh lah, berharap seperti itu. Ya, berarti apa ya? Ada suatu, kita nggak bicara prestasi gitu ya, kita nggak bicara nggak bicara prestasi, nggak bicara keberhasilan, tapi ada suatu kepuasan memberikan yang terbaik kepada Tuhan kalau istilahnya menti kita gitu yang udah berhasil menjadi orang yang lebih baik, istilahnya lahir baru, itu rasanya ada kelegaan gitu ya. Sebenarnya gini, kami kan tidak bekerja pribadi ya, kami tim, tim mentoring, tim semua. Jadi begitu kami mendengar mantan klien kami di luar itu berhasil, rumah tangganya pulih, ekonominya pulih, mereka tidak menggunakan lagi, itu kebahagiaan bersama itu. Bukan wah ini hebat nih, gara-gara Ferry, enggak. Itu tim. Karena panti rehabilitasi kerja sama tim semua. Tapi dari dalam diri kita kan kadang ada, ya istilahnya ya tadi saya ngomong bukan negatif Pak, tapi Tuhan terima kasih nih saya udah dikasih kesempatan melayani si A gitu kan. Itu pastilah. Kita ya senang kan? bisa orang langsung yang kita layani hasilnya. Ya. Udah balik kepada Tuhan gitu, atau jalan yang benar gitu. Itu yang saya ceritakan tadi. Ada satu mantan klien kami masuk sekolah teologi, ya toh, bahkan melayani, gabung di Pregolan Bundar juga itu. Satu kesukaan ya. Tapi itu kan tim itu tim. Jadi kami lebih pada kerjasama tim, bukan pribadi. Menarik ya Pak ya dalam hal itu, karena selain banyak tantangan dibutuhkan juga apa yang kita dapat dari firman Tuhan, sekolah gitu. Praktekkan gitu. Betul. Ya di sana gitu ya. Di Bandung itu namanya hospital teaching. Hospital teaching. Ya, jadi sekian mata kuliah teologi itu ada minornya konseling. Itu pun ketika pindah di Prigen begitu. Nah, hospital teaching ini adalah apa yang mereka pelajari, mereka terapkan. Termasuk saya juga gitu. Praktekkan. Karena saya juga saya pernah mengajar juga walaupun bukan bidangnya, tapi karena kebutuhan saya mengajar konseling. Saya menemukan bahwa ternyata inilah yang dipelajari secara teori ini prakteknya harus seperti ini gitu. Lebih pada empati ya. Betul. Empati. Jadi betul Pak Tugu bilang.
apa yang kita pelajari kita terapkan melalui pelatihan konseling itu. Karena memang ya koreksi kalau saya salah sih ya, kalau kita bicara Tuhan Yesus pendekatan kepada siapapun, ke orang-orang siapapun, dia berusaha untuk menanamkan rasa empati dulu ke mereka gitu. Setuju saya. Baru setelah itu dia bisa masuk gitu kan ya. Nggak tiba-tiba merasa lebih pinter gitu, lebih karena saya anak Tuhan gitu, saya anak Bapa jadi lebih ini, enggak juga. Ya, karena kita awal-awal memahami permasalahan mereka bahwa orang-orang ini terikat. Iya. Kalau kita dalam posisi mereka terikat seperti apa? Dan mereka perlu ditolong untuk melepaskan ikatan itu. Sebenarnya bukan kita yang melepaskan, harus mereka yang melepaskan. Karena apa? Kita hanya mengarahkan, membantu mereka, memberikan dorongan, sehingga pada akhirnya mereka berjumpa dengan Tuhan, dan mereka bersama dengan Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Dan narkoba itu ikatannya keras sekali, kuat sekali. Iya sih. Kapan juga bisa gunakan seperti yang saya bilang tadi, mahasiswa teologi, alumni, mahasiswa teologi, berada dalam lingkungan sekolah yang mendukung, ada peraturan dan sebagainya, tapi satu ketika ada keinginan dia pakai, ketahuan kena skorsing. Nah itu, jadi bisa dibayangkan bahwa begitu kuat keinginan itu. Iya. Jadi memang banyak pihak yang bersangkutan, panti rehabilitasi, keluarga, bahkan komunitas setelah itu harus berusaha menolong orang-orang seperti ini. Iya betul sih, sinergi harus dibutuhkan gitu itu. Maka itu semua tim di dalam panti rehabilitasi, di luar juga harus ada kerjasama seperti itu. Jangan ya seperti pernah terjadi tuh orang tuanya yang kasih narkoba. Wah, itu kan terus saya nggak habis pikir. Saya nggak habis pikir itu. Karena rasa sayang, rasa sayang sama anak. Salah. Jalannya. Jadi seringkali keluarga memang harus support sedemikian rupa. Iya. Lepas dari kami keluarga. Iya betul. Sama dengan sekolah lah. Kalau sekolah ngandelin guru terus ya juga nggak bisa. Iya betul Pak. Orang tua juga harus berperan. Iya. Di sana sinergi. Dan dari awal. Iya. Jangan nunggu menggunakan narkoba baru keluarga berperan. Iya. Jauh-jauh hari dari kecil anak-anak dididik di dalam Tuhan. Itu paling penting. Iya, betul. Penting buat mereka. Dasar iman sih. Iya. Cuman sekarang tantangannya jadi lebih berat, Pak, masalahnya, Pak. Iya kan? Kalau dulu zaman saya kecil gitu kan, mana ada, Pak, internet. Iya kan? Terus saat saya mahasiswa, internet cuman tertentu. Kalau kita ke warnet gitu-gitu kan. Betul. Tapi sekarang gimana? Sekarang di handphone mau ngapain aja bisa. Ya. Kadang orang tua SD udah dikasih. Tantangannya lebih besar. Iya. Nah ini yang jadi tantangan tantangan kita bersama sih sebetulnya. Ya, betul. Gimana kita bisa membentengi gitu kan. Ya. Cuman emang nggak gampang Pak, serius Pak, nggak gampang. Sejak tadi saya katakan ini tim ya. Pertama mulai dari keluarga. Iya. Keluarga harus membentengi anaknya dengan firman Tuhan. Pasti. Dan khususnya setiap keluarga harus memastikan bahwa anak-anak mereka kenal dan terima Tuhan Yesus. Iya. Ini yang susah tapi. Karena walau dia Kristen tapi kalau tidak terima Tuhan Yesus itu Kristen KTP. Yang kedua, menempatkan anak pada komunitas yang tepat. Gitu yang benar. Ya, jadi nggak perlu lagi orang tua itu menanyakan teman-temannya dan sebagainya. Kenapa? Karena pengalaman teman adalah sumber pengaruh yang cukup besar dibandingkan keluarga. Kenapa? Sekian persen waktu bersama dengan teman di sekolah atau teman bermain. Dan itu mereka lebih terbuka sama teman. Iya, seringkali gitu, betul. Sehingga ada apa-apa begitu. Nah, kedua, menempatkan anak pada komunitas gereja. Mulai dari sekolah minggu, pemuda remaja. Kenapa? Karena lingkungan bergaul yang akan menolong mereka. Sekuat-kuatnya orang kalau lingkungan bergaulnya tidak baik, pasti terpengaruh juga. Sangat. Nah itu sebabnya. Kemudian ya gereja juga ya, gereja menanamkan melalui sekolah minggu dan sebagainya, melalui khotbah gitu ya. Jadi ini tim, saya katakan tim yang tidak disengaja. Saling sinergi satu sama lain. Jangan sampai baru masuk panti rehabilitasi baru ditangani. Itu sudah lebih berat lagi langkahnya. Lebih baik sejak awal lah. Bersyukur banyak orang tua menyadari itu. Dan sampai sekarang ya katakanlah perbandingan penggunanya kan tidak lebih besar daripada orang-orang yang dijaga Tuhan ya. Nah, maka dari kecil lah orang tuanya doakan anak-anak mereka dan sebagainya. Itu saran saya. Karena kalau sudah menggunakan gitu,
itu sampai harta habis pun. Ya. Ada klien kami itu yang jual apa saja di rumah itu, sampai orang tuanya sudah nyaris tidak punya apa-apa karena dijual. Ada ini mungkin berlebihan ceritanya. Satu orang dia sekolah di Belanda, sarjana hukum, bapaknya majelis gereja atau mamanya, dia bisa tipu, ambil uang dari rekening bapaknya, ada 7 rekening bisa hilang semuanya. Makanya dia ambil. Nah itu bagaimana caranya? Itu kan berarti yang rugi orang tua. Dan saya pikir gini juga Pak, ini mungkin satu hal lagi ya, kadang gereja ini kalau memberikan khotbah gitu kan ya, ke pemuda remaja dan sebagainya, mestinya lebih ke arah aplikasi gitu ya, ke arah aplikasinya seperti apa. Karena bener gak sih Pak, sekarang ini pemuda remaja gitu ya, ini gak butuh teori kadang gitu ya. Mereka lebih banyak aplikasinya apa sih gitu loh di kehidupan, misalnya kan gitu. Misalnya satu ayat lah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Nah, ini aplikasinya apa sih gitu kan? Teorinya iya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati gitu kan. Tapi aplikasinya apa gitu? Kadang itu jadi masalah loh Pak. Ya, gereja pasti berusaha ya. Hanya mungkin gereja perlu menjawab kebutuhan yang demikian. Nah sebenarnya gereja GKI Pergaulan Muda sudah ada. Iya. Saya pikir memang itu yang terbaik. Care group itu menolong anak ada dalam komunitas, dan di dalam komunitas itu sharing kehidupan. Tidak formal, ketemu enggak, tapi berbagi. Bahkan pemimpin, bahkan hamba Tuhan juga membuka diri untuk hal-hal yang mau di-sharingkan yang sifatnya mungkin rahasia dan sebagainya. Betul. Nah di dalam care group itu ada pertumbuhan bersama. Ada saling mengingatkan, saling menolong. Jadi ya saya menyarankan supaya jemaat GKI Pergaulan Muda menggunakan peluang ini, care group ya, entah itu care group pemuda remaja, pemuda gitu ya. Bahkan yang para orang tua sendiri. Kenapa? Yang punya masalah kan bukan cuma anak-anak, orang tua juga. Akar masalahnya di orang tua. Di orang tua bisa. Anaknya kena imbas. Iya. Jadi saya bersyukur GKI Pergaulan Muda punya wadah ini. Jadi ini bukan sekedar wadah kumpul-kumpul, tapi berharap aplikasi tentang firman Tuhan itu bisa diperoleh, dipahami dalam kebersamaan. Karena kan nggak mungkin waktu khotbah kebaktian itu, Pak saya tanya kan juga mungkin kan. Itu dia, betul. Jadi mestinya di kelompok itu, kelompok kecil gitu ya, di mana dengan kelompok kecil ini orang mungkin lebih safe, lebih secure di sana untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Dan bisa mendapatkan jawaban langsung di situ. Iya, gitu betul. Ya. Atau bisa saling belajar bareng. Sama. Karena memang care group itu kan belajar bersama, bertumbuh bersama. Dan gak ada yang lebih pinter, gak ada yang lebih bodoh kan gitu kan istilahnya. Dan itu saya berharap jemaat GKI Pergaulan Muda melihat itu dan menggunakan sarana yang ada. Karena pendeta berapa banyak sih bisa hubungi kita? Berapa kali sih? Dan tapi, terbatas Pak. Justru di dalam care group itu kita akan bersama-sama bertumbuh. Gitu. Ada pemerhatiannya yang paling penting, pemerhatian. Gitu. Yang sebetulnya backbone ya, tulang punggung kita sih ada di fellowship dan di caring. Gitu. Jadi ini yang jalan bareng supaya bersyukurlah GKI Pergaulan Muda punya itu. Punya pagar. Tapi berapa banyak ya jemaat yang memanfaatkan itu? Ini sayang ya. Ya semoga Pak dengan lihat ini mereka juga punya wawasan baru tergugah seperti itu. Kita berharap seperti itu. Iya. Kita selalu doakan pemuda remaja, bahkan di umum itu bisa. Saya berharap orang tua dorong anak-anaknya untuk ikut care group ya. Iya. Karena apa? Karena daripada mereka bergaul dengan anak-anak yang dalam tanda kutip ya tidak jelas, yang dasarnya juga tidak kuat, bahkan bisa jadi teman yang membawa kepada pergaulan yang buruk gitu kan. Iya. Tapi memang nggak gampang Pak, serius. Kita bicara memang gitu karena kemajuan teknologi, ya kan? Itu memang nggak gampang. Tetapi ya jangan lupa lah, dengan kekuatan doa, Tuhan bekerja nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Kan? Gitu, seperti itu. Ya itu tantangan sih. Saya juga punya tantangan tersendiri. Anak-anak saya juga sama. Sama kita semua. Iya. Oke Pak, thank you banyak Pak Ferry untuk sharing-sharingnya. Terima kasih. Ini baru ini juga saya nggak punya konsep apa-apa nih Pak. Saya nggak punya tulisan. Ya saya berharap nanti saya bisa rekomendasikan orang yang memang yang menangani masalah ini. Kalau boleh nanti saya kasih rekomendasi. Oke, boleh Pak. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Hal-hal yang lain deh gitu ya. Ya, terima kasih. Thank you banyak Pak Ferry. Sama-sama. Ya, Sobat Podcast. Satu hal
ya bagi pemuda remaja kita, khususnya anak Tuhan, tantangan terbesar ya kemajuan teknologi bisa positif, bisa negatif, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu dengan baik supaya kasus-kasus negatif narkoba, kasus-kasus yang lain, stres, kasus yang ya banyak hal ya sekarang kita bisa baca di media massa itu bisa terhindari. Oke, Tuhan memberkati.